Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore untuk Ibu Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati itu ada dosen pengampu mata kuliah program linear, Ibu Yovika Sukma. Ada Bapak Hasbi Ramadan dan Bapak Somakim MPD. Oke, pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai materi dualitas dalam program linear. Next. Sebelum memulai sesi diskusi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Aisyah Nadira sebagai pemateri, ada Akbar Heriadi, Amirah Nada Pertiwi, Della Puspitasari, Mevika Sari, Muhammad Farid Zaki, Refki Medi Prasetya, dan Thomas Christian. Next. Oke, untuk pembahasan kita hari ini itu ada 3 topik. Yang pertama itu ada dualitas dalam program linear. Kemudian yang kedua ada formulasi masalah primal dan juga masalah dual. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara primal dan dual dalam program linear. Next. Baiklah, mungkin langsung saja untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari dualitas dalam program linear akan dijelaskan oleh Mevi Kasari. Kepada Mevi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas dualitas dalam linear. Pertama, kita akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, menurut Winston 2004, setiap program linear itu memiliki pasangan yang disebut dengan dual. Jadi, dengan kata lain, setiap model program linear ini memiliki bentuk lain yang setara, yaitu model dualnya. Nah, dualitas dalam program linear ini menyatakan bahwa setiap program linear itu memiliki dua model yang saling berhubungan, yaitu model primal yang merupakan model asli dari persoalan yang sedang kita selesaikan, kemudian model dual yaitu model yang terbentuk berdasarkan model primal dan memiliki hubungan langsung dengan model primal tersebut. Oke, next slide. Di sini ada model primal. Model primal ini adalah bentuk asli dari suatu persoalan program linear, yang mana model ini digunakan untuk menentukan solusi optimal, seperti memaksimumkan misalnya laba, atau meminimumkan misalnya biaya. Nah, struktur model primal ini terdiri dari fungsi tujuan, yaitu persamaan yang ingin kita maksimalkan atau minimalkan, kemudian fungsi pembatas, yaitu kendala atau batasan sumber daya yang harus dipenuhi, dan juga ada variabel keputusan, yaitu nilai yang harus ditentukan agar mencapai hasil yang optimal. Nah, bentuk umum dari model primal ini, eh, Z sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga N, CJ dikali XJ. Di sini maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan Z yang merupakan kombinasi dari variabel keputusan XJ dengan koefisien keuntungan atau biaya itu CJ. Kemudian untuk fungsi pembatasnya itu sigma J sama dengan 1 hingga N, AIJ dikali XJ, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan BI. Nah, ini batasan sumber daya yang tersedia yang dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan, dengan AIJ itu sebagai koefisien kendala dan BI ini sebagai kapasitas maksimal atau minimalnya. Kemudian di sini juga XJ lebih dari sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, hingga N. Ini merupakan variabel keputusan yang mana harus bernilai 0 atau lebih, jadi tidak boleh negatif. Next slide. Next slide. Nah, oke. Untuk model dual ini adalah bentuk turunan dari model
tadi yang menggambarkan nilai dari setiap keterbatasan sumber dayanya. Model dual ini membantu menjawab berapa nilai ekonomi dari setiap unit sumber daya yang digunakan. Untuk strukturnya itu terdiri dari fungsi tujuan ini untuk mengukur total nilai dari sumber daya yang tersedia. Kemudian fungsi pembatas itu berasal dari variabel keputusan di model primal tadi. Kemudian variabel dual ini mewakili harga atau nilai dari keterbatasan sumber daya. Untuk bentuk umumnya itu fungsi tujuan Y0 sama dengan sigma, I sama dengan 1 hingga M, BI dikali GI, itu maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan Y0 yang merepresentasikan total nilai sumber daya. Kemudian untuk fungsi pembatas, sigma I sama dengan 1 hingga M, AIJ dikali GI, lebih saya kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan CJ itu batasan yang berasal dari hubungan antara nilai sumber daya dan nilai variabel primal. Kemudian untuk YI itu lebih dari sama dengan 0, dengan I sama dengan 1 hingga M, itu merupakan variabel dual yang mana tadi tidak boleh negatif karena itu sebenarnya menggambarkan harga dari sumber daya. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Mevi untuk penjelasannya mengenai pengertian dualitas dalam program linear. Nah, selanjutnya itu ada contoh model primal dan dual yang akan dijelaskan oleh Akbar Haryadi. Kepada Akbar, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh model primal. Contoh teman-teman juga bisa melihat pada contoh 1 dan contoh 2, yang dimana pada contoh 1 itu model primal dengan fungsi tujuan itu maksimum kan. Nah, pada model 2-nya, fungsi tujuan itu berubah menjadi, nah pada fungsi tujuannya itu minimum, kita transformasikan ke model dualnya itu menjadi maksimum. Nah, pada contoh yang ketiga ini, yang dimana kan ini ada model primal dengan fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 10x1 plus 6x2 itu x1, itu ada x1 plus x4 kurang dari sama dengan 40, kemudian ada 3x1 plus 2x2 sama dengan 60, kemudian ada 2x1 plus x2 lebih besar dari sama dengan 25. Untuk x1 dan x2 ini ada untuk kita mentransformasikan model primal ini dalam ke bentuk dual itu model primalnya ini harus dalam bentuk standar. Nah, di sini di dalam makalah juga disebutkan bahwa untuk membentuk dalam model standarnya itu untuk fungsi tujuannya maksimum, itu bentuk standarnya dalam fungsi batasan itu mempunyai tanda kurang dari sama dengan. Nah, untuk jika fungsi tujuannya minimum, itu fungsi batasannya itu lebih dari sama dengan. Nah, di dalam contoh yang ada pada slide ini, itu kan di fungsi batasannya itu ada 3, dengan mempunyai tanda yang fungsi pertama itu kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua itu ada sama dengan, dan yang ketiga itu lebih dari sama dengan. Nah, fungsi batasan ini, model primal ini itu masih belum bentuk standar. Maka dari itu, kita harus menstandarkan model primal tersebut. Oke, next slide, moderator. Next slide, operator. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Rifandi pada tahun 2002, jika model primal belum dalam bentuk standar, maka model primal harus distandarkan terlebih dahulu. Nah, pada contoh yang sudah kita jelas tadi, itu fungsi batasannya yang pertama kan itu sudah standar, yang mana sudah memenuhi itu tandanya kurang dari sama dengan untuk tanda. Nah, yang keduanya itu kan tandanya itu sama dengan fungsinya itu 3x1 plus 2x2 sama dengan 60. Nah, ini kita standarkan itu dapat menjadi dua macam. Kemungkinan ada dua. Yang pertama itu 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, yang kemungkinan pertama ini sudah dalam bentuk standar, dan kemungkinan kedua itu 3x1 plus 2x2 lebih besar dari sama dengan 60. Nah, ini kita belum ke bentuk standar, kita akan standarkan dengan mengalihkan kedua ROS itu dengan min 1. Maka didapatkanlah hasilnya itu min 3x1 dikurang 2x2 kurang dari sama dengan min 60. Nah, ini sudah masuk dalam bentuk standar. Oke, next slide, operator. Nah, selanjutnya pada fungsi pembatasan yang ketiga itu 2x1 plus x2 lebih besar dari sama dengan 25. Nah, ini juga belum masuk dalam bentuk standar. Kita ubah menjadi bentuk standar, maka dapatlah hasilnya itu kedua rows kita kalikan dengan min 1, dapat hasilnya itu min 2x1 kurang dari x2
kurang dari sama dengan min 25. Nah, maka untuk model primal dari fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 10x1 plus 6x2 ini, kita mau dapat 4 fungsi batasannya. Yang mana fungsi batasan yang kita peroleh tadi, x1 plus 4x2 kurang dari 40. Dan keduanya itu 3x1 plus 2x2 kurang dari 60. Yang selanjutnya, min 3x1 dikurang 2x2 kurang dari sama dengan min 60. Dan selanjutnya itu min 2x1 min x2 kurang dari min 25. Untuk x1, x2 itu lebih besar dari sama dengan 10. Nah, kita transformasikan ke dalam model dual. Didapatkanlah itu minimum Y. Sudah dijelaskan oleh tadi, karena di model primal kan fungsi tujuannya maksimum. Jadi di model tujuan itu fungsi tujuannya itu minimum. Minimum Y sama dengan 40Y1 plus 60Y2 min 60Y3 min 25Y3 Y4. Nah, ini 40. Kemudian mempunyai fungsi pembatasan, yaitu Y1 plus 3Y2 min 3Y3 min 2Y4 lebih besar dari sama dengan 10. Dan selanjutnya itu mempunyai batasan 4Y1 plus 2Y2 min 2Y3 min Y4 lebih besar dari 6. Untuk Y1, Y2, Y3, Y4 itu lebih besar dari 0. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Akbar atas penjelasannya mengenai contoh model primal dan dual. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu formulasi masalah dual dari masalah primal yang akan dijelaskan oleh Aisyah Nadira. Kepada Aisyah dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau menjelaskan tentang formulasi masalah dual dari masalah primal. Nah, di sini dari Susanto, untuk membentuk atau membuat dual dari masalah primal, bentuk umum atau standar dari masalah primal tersebut seharusnya disusun dalam tabel. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita membuat tabel agar lebih memudahkan dalam formulasi masalah dual dan juga dari masalah primal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di layar itu ada primal sama dual. Koef ini apa sih? Koef ini sama seperti ini. Itu adalah koefisien. Jadi, dual itu koefisiennya itu adalah Y. Nah, simbolkan sama Y. Sedangkan untuk primal itu simbolkan dengan X. Jadi, ini kan batas N, berarti masih bisa lanjut gitu, tergantung soalnya. Di sini, karena untuk nilai primal sama dualnya untuk masalahnya, berarti kita tuliskan A di sini. Kenapa? Karena menjadi pembeda dari Y dan juga X. Karena Y sama X ini belum menjadi masalah dual dari masalah primal. Jadi untuk yang tengah ini itu merupakan masalah dual dari masalah primal. Nah, untuk NK ini apa sih? Untuk NK itu adalah nilai koefisien. Jadi NK di sini adalah nilai koefisien dari primal. Sedangkan NK di sini merupakan nilai koefisien dari dual. Jadi, kenapa ini B dan kenapa ini C? Itu menjadi pembeda seperti tadi. Gitu. Oke, lanjut. Next slide. Sebentar ya, teman-teman. Menghapus. Nah, yang selanjutnya itu ada dual dari masalah primal diperoleh menurut aturan-aturan. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang dimana ini menjadi masalah primal yang diperoleh gitu. Yang pertama, ada setiap fungsi. Jadi setiap fungsi itu punya batasan pada primalnya. Terdapatnya di mana? Dari variabel dual. Yang kedua, ada setiap variabel pada primal terdapat sebuah fungsi batasan dual. Yang ketiga, itu koefisien-koefisien dari variabel-variabel di primal tadi, itu menjadi
koefisien-koefisien juga dari variabel-variabel yang ada di fungsi batasan dari dual itu. Yang keempat, koefisien pada fungsi tujuan primal menjadi nilai kanan. Nilai kanannya yang mana sih? Nilai kanannya itu yang dekat NK tadi. Nah, itu merupakan nilai kanan dari samping nilai dual. Yang selanjutnya yaitu selain aturan-aturan dalam bentuk dual dari suatu masalah primal, yang harus kita tentukan untuk mencari masalah ini adalah ini, ada ketentuan-ketentuan yang ada di box ini. Itu ada fungsi tujuan primal. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Akbar tadi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, untuk fungsi tujuannya itu sama seperti fungsi tujuan primal. Jadi, fungsinya adalah untuk di dua batasannya adalah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, variabelnya itu tak dibatasi. Mungkin berapa? Oke, terima kasih Aisyah untuk penjelasannya mengenai formulasi masalah dual dari masalah primal. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai contoh soal dari masalah dual dari masalah primal yang akan disampaikan oleh Muhammad Farid Zaki kepada Farid. Oke, terima kasih moderator. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal di mana mungkin kalau teman-teman mau lihat itu ada di makalah untuk contoh soal nomor 1 yang kita pakai di sini. Nah, biasanya nanti untuk soal itu biasanya akan kita bakalan ketahuinya masalah primal yaitu fungsi tujuannya itu max Z atau maksimal Z sama dengan 3A ditambah 5B. Nah, untuk fungsi batasannya itu teman-teman dari bentuk masalah primal ke bentuk kanonik. Nah, di sini bentuk kanoniknya itu kurang lebih sama. Jadi tetap sama untuk yang contoh soal satu ini. Jadi fungsi tujuan dari di masalah primal itu tinggal disamakan saja untuk bentuk kanoniknya. Terus untuk fungsi batasan di kanonik ini kita mengubah dari yang kurang dari sama dengan itu menjadi sama dengan. Nah, jadi bagaimana cara kita mengubahnya? Ialah kita menambah dengan variabel slack namanya. Di mana di sini variabel slack ini untuk mengubah suatu pertidaksamaan itu menjadi sama dengan. Nah, misalkan gimana cara kita mengetahui bagaimana variabel slack itu positif atau ditambah atau dikurangkan. Nah, itu tinggal kita lihat dari pertidaksamaan dalam fungsi batasan. Yaitu di sini misalkan 2A kurang dari atau sama dengan 6. Nah, di sini bisa kita masukkan misalkan A-nya 2, berarti 2 dikali dengan 2 itu kan 4. Nah, di sini fungsi batasannya itu 6 tapi kan. Jadi itu berarti kan kurang nih untuk ke 6-nya. Berarti kita tambahkan. Jadi untuk fungsi batasan 2A kurang dari sama dengan 6 itu di dalam bentuk kanoniknya berubah menjadi 2A ditambah S 1 sama dengan 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga untuk di bawah-bawahnya. Nah, di mana nanti untuk itunya itu A, B, S1, S2, S3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, oke, lanjut. Next slide. Nah, setelah mendapatkan bentuk kanoniknya, kita masukkan ke dalam tabel yang sebelumnya dijelaskan oleh Aisyah tadi, di mana untuk dari yang itu kita masukkan dari yang bentuk kanoniknya di sini. Bentuk kanonik yang kita dapatkan tadi. Jadi di sini tadi kan ada 2A plus 1 sama dengan 6. Nah, di sini kita masukkan A-nya itu 2, terus kan B-nya tidak ada, terus B-nya jadi sama dengan 0, terus S1-nya itu 1, lanjut S2-nya 0, dan S3-nya 0, itu jadi NK-nya itu sama dengan 6. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, terus untuk NK yang paling bawah, ini kita masukkan dari fungsi tujuan dari bentuk kanoniknya. Nah, jadi untuk fungsi tujuannya tadi kan ialah max Z sama dengan 3A plus 5B. Jadi 3A-nya itu di NK3. Yang paling bawah itu jadi 3, terus yang B-nya itu 5. Seperti itu. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk dualnya. Di sini
tadi kan mak Z itu. Nah, jadi bentuk dualnya itu meminimumkan. Jadi minimum Y sama dengan kita ambil yang oh maaf, di sini sepertinya ada kesalahan di dalam tabelnya. Itu NK yang di sebelah kanan itu harusnya 6 bukan 0. Jadi 6 yang ke bawahnya 15 terus 24. Nah, itu yang benarnya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi untuk minimumnya kita ambil yang NK yang di sebelah kanannya itu. Jadi 6 Y1 terus ditambah dengan 15 Y2 ditambah dengan 24 Y3. Nah, selanjutnya kita cari batasannya. Batasannya itu kita juga ke bawah. Jadi untuk yang batasannya itu yang 2 Y1 ditambah 0 Y2 ditambah 6 Y3. Nah, tadi kan 0 Y2 ini kan sama saja dengan 0 ya. Jadi bisa kita hilangkan. Jadi tinggal 2 Y1 ditambah 6 Y3 lebih dari atau sama dengan 3. Untuk nilai kan yang NK-nya. Nah, selanjutnya itu sama jadi juga 3Y2 ditambah 4 Y3 lebih dari sama dengan 5. Kurang lebih seperti itu untuk mencari batasannya. Nah, terus di sini Y1 tidak dibatasi karena di soal primalnya juga tidak dibatasi. Y2 tak dibatasi, Y3 tak dibatasi. Jadi karena Y1 lebih dari atau sama dengan 0 dan Y1 tak dibatasi, jadi didominasi oleh Y1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maksud dari tak dibatasi didominasi ini merupakan itu tuh tidak dibatasi atau tidak tak terhingga dalam satu arah. Itu kan lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dia tak dibatasi dalam bentuk positifnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya itu juga untuk Y2, Y3-nya kurang lebih sama. Maka di sini dari yang di atas tadi kita dapatkan bentuk dual dari permasalahan primalnya. Jadi kurang lebih yaitu minimum Y sama dengan 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3 terhadap batasannya yaitu 2Y1 ditambah 6Y3 lebih dari atau sama dengan 3. Terus 3Y2 ditambah 4Y3 lebih dari sama dengan 5. Untuk Y1, Y2, Y3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Sekian dari saya berikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Farid atas penjelasannya mengenai contoh dari masalah dual dari masalah primal. Memasuki subtopik yang terakhir yaitu hubungan antara primal dan dual dalam program linier yang akan dijelaskan oleh Refki, Thomas, Amira, dan Della. Untuk yang pertama itu silakan kepada Refki Medi Prasetya. Baik, terima kasih moderator. Jadi teman-teman, di dalam dualitas ini ada hubungan antara primal dan juga dual. Nah, masalah primal dan masalah dual memiliki kaitan atau hubungan yang sangat erat, teman-teman. Jadi hal ini disebabkan penyelesaian optimal dari masalah primal dapat dengan segera dicari dari tabel simplex optimal masalah dualnya. Begitu pun juga sebaliknya. Next slide. Oke, jadi perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Jadi permasalahan ini seperti yang dijelaskan oleh Farid tadi, yaitu masalah primalnya dengan bentuk kanoniknya menjadi dengan masalah dualnya, teman-teman. Sudah sangat jelas tadi bagaimana Farid menjelaskannya. Tapi teman-teman bisa nih, kalau ingin cara cepat, bagaimana melihat menentukan dari masalah primal ke masalah dual. Jadi perlu teman-teman ingat bahwasanya ketika di masalah primal itu memaksimumkan Z, memaksimumkan artinya berarti di masalah dualnya itu pastilah meminimumkan. Kalau masalah primalnya memaksimumkan, berarti ini adalah kurang dari sama dengan. Dan ketika di meminimumkan, maka dia berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, ini merupakan bentuk standar dari masalah primal, seperti yang dijelaskan oleh Akbar dan juga Aisyah tadi. Nah, ini teman-teman lihat nih,
di masalah dual itu untuk fungsinya itu 6Y 1 plus 15Y2 plus 24Y3. Kalau teman-teman tahu, ini dapat dari nilai kanan dari batasan dari masalah primal. Ini teman-teman. Nah, jadi ini 6Y1 ditambah 15Y2 dan ditambah dengan 24Y3. Terus bagaimana cara kita mencari batasan di masalah dual? Ini didapat juga dari masalah primalnya, teman-teman. Misal, ini 2Y1 ditambah 6Y2, nah, lebih dari sama dengan 3 dan 5. 3 dan 5 ini didapat dari fungsi tujuan dari masalah primalnya, teman-teman. Nah, untuk ini 2Y1 plus 6Y2 ini didapat dari di sini, teman-teman. Ini 2A ini berarti 2Y1, dan ini seharusnya 6Y3 ya, teman-teman. 6Y3 karena di batas keduanya itu nggak ada A, variabel A. Terus yang keduanya itu 3Y2, ini yang teman-teman. Terus 4Y3. Nah, jadi saya rasa teman-teman udah tahu bagaimana cara mencari masalah dual dari masalah primal. Selanjutnya, next. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut. Teman-teman pasti ingat, nah, apa sih tabel ini? Nah, iya benar. Tabel ini adalah tabel dari metode simplex yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya di pertemuan minggu kemarin. Jadi kita bakal ada yaitu iterasi untuk mencari nilai dari fungsi tujuannya ini, teman-teman. Jadi pertama itu kita ada pastilah itu pertama masalah primalnya, teman-teman. Habis itu kita harus mencari atau mengubahnya dalam bentuk kanonik. Itu seperti dengan yang dijelaskan di pada minggu kemarin ya, teman-teman. Itu juga sudah dijelaskan secara singkat oleh Farid tadi, bagaimana dari masalah primal ke dalam bentuk kanonik. Itu agar notasinya dari ketidaksamaan menjadi kesamaan dengan ditambah S1, nah, untuk batas 1, S2, dan S3, dan seterusnya, teman-teman. Jadi untuk iterasi ini saya jelaskan secara singkat karena sudah dijelaskan minggu kemarin. Pertama tentulah di dalam tabel ini kita akan mencari kolom kunci, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lupa bagaimana cara mencari kolom kunci, yaitu kita mencari nilai terkecil dari garis fungsi tujuan ini. Bisa dilihat, yang terkecil itu adalah min 5, teman-teman. Berarti kita dapati bahwa kolom kuncinya itu adalah kolom B, teman-teman. Dalam mencari kolom kunci, kita akan mencari baris kunci, teman-teman. Untuk mencari baris kunci itu, kita perlu mencari rasio, teman-teman. Mencari rasio dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kuncinya. Nah, di sini tadi ada kesalahan ya, teman-teman, bahwasanya ini untuk ini itu 6 ya, teman-teman, bukan 0. Tapi 6 dibagi 0 ya tetap 0 ya, teman-teman. Nah, didapatlah ini kurang lebih 15 bagi 5 bagi 3, 5, 6, 24 dibagi 4, 6, sehingga didapatlah nilai kuncinya itu 3, ya, teman-teman. Terus kita lakukan iterasi 1, ini langsung ke nilai barunya ya, teman-teman, nilai baru dari Z, nilai baru dari baris kunci S1 dan S3. Untuk proses mencari nilai barunya di sini tidak ditampilkan karena untuk prosesnya itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya di materi metode simplex. Sehingga ini didapat ya, teman-teman, iterasi satunya untuk fungsi tujuannya itu ini 1, min 3, 0, dan seterusnya. Tapi di sini masih terdapat negatif 3, teman-teman. Sehingga dilakukan iterasi kedua, sehingga tidak ada lagi yang namanya negatif, teman-teman. Jadi didapatlah di akhir yaitu nilai 27 untuk nilai optimalnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ini berkaitan dengan metode simplex ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami cara mencari nilainya dengan menggunakan metode simplex, teman-teman, agar lebih paham tentang materi primal dan
dual ini teman. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Refki atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada penyelesaian optimal dual dalam tabel simplex optimal primal. Lanjutan dari yang sebelumnya akan dijelaskan oleh Thomas. Kepada Thomas dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu penyelesaian optimal, lanjutan dari yang Revi tadi. Jadi teman-teman, penyelesaian masalah dual dari permasalahan sebelumnya itu dapat diperoleh langsung menggunakan tabel simplex untuk masalah primalnya, yaitu dengan menggunakan persamaan berikut kan, udah dijelaskan sama Revi tadi. Nah, melanjutkan dari apa yang dari Revi tadi, kita bisa mengetahui di sini teman-teman bahwasannya kita mendapatkan koefisien S1, S2, dan S3 secara berturut-turut itu adalah 0,1, 0,1, dan 1/2. Sebentar nih saya tunjukkan. Nah, di bagian sini ya, di bagian Z-nya ini, di bagian sini. Jadi koefisien dari S1-nya itu ialah 0, lalu S2-nya itu 1, dan S3-nya itu 1/2. Itu pada bagian iterasi kedua pada saat mengoptimalkan. Nah, jadi dari sini kita bisa menuliskan koefisiennya sebagai berikut. Lalu untuk fungsi batasan pada masalah dual yang berkaitan dengan S1, S2, dan S3 ini, kita akan menuliskan batasannya itu Y1 itu akan lebih dari atau sama dengan 0. Karena kita itu akan meng, eh, meminimalkan ya. Karena kalau memaksimalkan tadi kan tandanya kurang dari. Sehingga kalau kita mau meminimalkan itu tandanya akan lebih dari atau sama dengan 0. Dan ini kita bikin Y3 sama dengan Y3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lalu kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut untuk mempermudah. Lalu S1, S2, S3-nya koefisiennya sebagai berikut. Lalu fungsi batasan masalah dua yang dikaitkan nih dari yang di atas sini ya, yang di sini. Itu sehingga Y1 itu akan lebih dari sama dengan 0 dan sampai Y3 seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan ini selisih antara ruas kiri dan ruas kanan. Tadi yang di awal dan ruas kanan dari fungsi batasan masalah dual dikaitkan dengan variabel basis awal dalam masalah primal. Jadi dari bentuk di atas ini itu kita bisa manipulasi menjadi bentuknya menjadi Y1 dikurang 0, Y2 dikurang 0, dan Y3 juga dikurang dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari yang sebentar. Dari yang di atas tadi, kita sudah mendapatkan nih koefisien-koefisiennya dan juga Y1 yang lebih dari 0 tadi. Sekarang kita akan mensubstitusikan koefisien dari S1, S2, dan S3 yang tadi. Kalau S1-nya tadi kan 0, sehingga Y1 dikurang 0 itu sama dengan 0, sehingga Y1 yang kita dapatkan itu adalah 0. Y2 di sini koefisiennya itu adalah 1, jadi Y2 dikurang 0 sama dengan 1, sehingga Y2-nya itu akan menjadi 1. Lalu Y3-nya juga kita substitusikan dengan 1/2, jadi Y3 dikurang 0 sama dengan 1/2, sehingga Y2-nya itu sama dengan 1/2. Nah, kita udah dapat nih Y1, Y2, dan Y3 tadi. Nah, sehingga kita bisa mensubstitusikan angka-angka Y1, Y2, Y3 tadi ke dalam persamaan W minimum tadi. Kan W tadi kan dia bentuknya itu 6, Y1 ditambah 15, Y2 ditambah 24, Y3 sama dengan 27. Nah, jadi tinggal kita substitusikan aja di sini ke teman-teman. Ke dalam Y1, Y2, dan Y3-nya. Sehingga eh, penyelesaiannya itu akan didapat yaitu 27. Begitu teman-teman.
Oke, baik itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Thomas untuk penjelasannya. Selanjutnya itu ada Oke, selanjutnya itu ada penyelesaian optimal primal dalam tabel simplex optimal dual yang akan dijelaskan oleh Amira Nida Pertiwi. Kepada Amira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian optimal primal dalam tabel simplex optimal dual. Nah, di sini sudah ada tabel simplex masalah dual dari permasalahan sebelumnya. Tapi sebelum itu, tolong stop share dong. Nah, di sini sudah ada dual dari yang sudah dijelaskan Revi tadi. Di sini meminimumkan W sama dengan 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3 terhadap batasan 2Y1 ditambah 6Y3 lebih dari sama dengan 3, kemudian 3Y2 ditambah 4Y3 itu lebih dari sama dengan 5, dengan Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari 0. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk standar simplex atau anonik tadi ya. Jadi bentuknya itu meminimumkan W itu sama dengan 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3 ditambah MR1 ditambah MR2. Nah, di sini kita menggunakan M yaitu metode Big M. Dengan batasan 2Y1 ditambah 6Y2, kemudian dikurang variabel surplus yaitu S1, kemudian ditambah variabel artifisial yaitu R1. Sama dengan 3. Nah, variabel surplus dan variabel artifisial ini digunakan untuk mengubah batasan yang bentuknya pertidaksamaan menjadi sama dengan. Sama seperti yang sebelumnya, di sini batasan yang kedua yaitu 3Y2 ditambah 4Y3 dikurang S2 ditambah R2 sama dengan 5. Nah, di sini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, dengan R1 sama dengan 3 dikurang 2Y1 dikurang 6Y2 ditambah S1, kemudian R2 sama dengan 5 dikurang 3Y2 dikurang 4Y3 ditambah 5 ditambah S2. Agar memudahkan untuk kita mensubstitusikannya ke fungsi tujuan nanti. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya, W-nya tadi 6Y1 plus 15Y2 ditambah 24Y3 ditambah MR1 ditambah MR2. Kemudian kita substitusikan R1 ke sini, kemudian R2-nya lagi ke sini. Kemudian kita operasikan. Jadi 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3 ditambah 3M dikurang 2MY1 dikurang 6MY1 ditambah MS1 ditambah 5M dikurang 3MY2 dikurang MY3 dikurang 4MY3 ditambah MS2. Nah, ini tadi didapat dari perkalian ini. Dan ini dapatkan dari perkalian yang ini. Kemudian kita kelompokkan variabel sesuai dengan variabelnya, yaitu jadi 6 dikurang 2M Y1 gitu.
dan kita ubah bentuknya seperti ini. Jadi ke ruas kiri, jadi W dikurang 6 dikurang 2M, Y1 dikurang 15 kurang 3M, Y2 dikurang 24 dikurang 10, MY3 dikurang MS1 dikurang MS2 sama dengan 8M. Nah, barulah kita bisa mengisikannya ke tabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari persamaan anonik tadi kita isikan di sini. Jadi dari min 6 dikurang 2MY1 ini dikalikan ke minusnya di depannya tadi. Jadi 6 ditambah 2M sama juga seperti yang selanjutnya. Jadi di sini Y2 ada min 15 ditambah 3M, Y3-nya min 24 ditambah 10M, S1-nya min M, S2-nya min M, R1 dan R2-nya itu 0, dan NK-nya itu 8M. Itu untuk variabel basis W, barisan W. Kemudian kita tuliskan juga dari batasannya tadi, di sini ada R1. Nah, batasannya tadi R1 itu kita isikan di sini. Kemudian R2-nya juga kita isikan di sini. Sudah itu kita akan mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci tadi kan dicari dari nilai yang terkecil. Di sini bisa kita lihat kolom untuk yang paling kecil itu ada di 24 ditambah 10M. Jadi kolom kuncinya yaitu Y3, kolom Y3. Kemudian kita cari lagi baris kuncinya dengan menentukan rasio tadi seperti yang dijelaskan Reski. Jadi di sini rasionya sudah ada 3/6, 5/4, dan kita pilih yang paling kecil yaitu 3/6. Jadi sesudah kita menemukan kolom kunci dan baris kunci, di sini kita ketemukan juga elemen kunci, yaitu pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci tadi, yaitu 6. Nah, kemudian kita akan melakukan OBE agar 6 itu tadi menjadi 1. Langsung untuk iterasi yang 1, jadi kita tulis dulu. Untuk yang ini, kita tulis di sini. Setelah dibagi 6. Jadi R1 dikali 1/6. Didapatkanlah barisan ini, semuanya dikali 1/6. Nah, setelah sudah dapat elemen kuncinya tadi 1, kita OBE juga baris atas dan baris bawahnya menjadi 0. Jadi di kolom ini 0, kemudian elemen kuncinya itu 1. Rumusnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai baru pada barisan ini dan barisan ini, itu dengan mengurangkan nilai lama dengan nilai baru baris kunci dikali kolom kunci. Contohnya itu seperti misal kita mencari yang ini, kita bisa mengurangkan ini sebagai baris nilai lama, kemudian kita kurangkan dengan nilai baris baru itu ini, pada baris kunci, nilai baru pada baris kunci, kemudian kita kalikan pada kolom kunci yang lama, yaitu yang ini. Didapatkanlah hasilnya ini. Begitu juga yang lainnya. Kemudian pada iterasi 2 ini juga sama, tapi di sini kita W ini sudah diganti dengan min 14/3 karena metode simpleks itu sudah menemukan nilai optimal. Boleh tolong share screen yang PPT tadi?
Next slide. Sebelumnya. Nah, jadi penyelesaian masalah primal dari permasalahan di atas dapat diperoleh langsung dari tabel simplex masalah dualnya, yaitu dengan menggunakan persamaan koefisien-koefisien persamaan optimal W dari suatu variabel basis awal dalam masalah dual itu sama dengan selisih antara ruas kiri dan ruas kanan dari fungsi batasan masalah primal yang dikaitkan dengan variabel basis awal dalam masalah dual. Next. Kemudian dari tabel simplex masalah dual dapat diperoleh informasi, yaitu variabel basis awal dalam masalah dualnya tadi ada R1 dan R2, di mana koefisiennya itu dalam persamaan optimal W itu tadi ada 4/6M dan 5 min M. Sudah ditandai tadi dengan di highlight. Kemudian fungsi batasan masalah primal yang dikaitkan dengan variabel basis awal dalam masalah dual itu adalah A-nya itu kurang dari sama dengan M, dan B-nya itu kurang dari sama dengan M. Kemudian selisih antara ruas kiri dan ruas kanan dari fungsi batasan masalah primal yang dikaitkan dengan variabel basis awal dalam masalah dual tadi, pada R1 itu A-nya dikurang M, kemudian R2 itu B-nya dikurang M. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amira untuk penjelasannya mengenai penyelesaian optimal primal dalam tabel simplex optimal dual. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Della Puspitasari. Kepada Della dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi dari penjelasan teman saya tadi dapat kita peroleh bahwa penyelesaian optimal dari masalah dualnya itu A dikurang M sama dengan 4/6 dikurang M, sehingga A-nya itu sama dengan 4/6. Untuk B dikurang M sama dengan 5/5. Nah, jadi penyelesaian optimal masalah primal itu tercapai di A, B itu A-nya sama dengan 4/6. Untuk B-nya 5 dengan nilai optimal Z maksimum. Nah, di mana tadi pada soal itu Z maksimumnya itu 3A, tinggal kita substitusikan saja. 3 dikali 4/6 ditambah 5 dikali 5 itu hasilnya 27. Nah, karena kita sudah dapat nilai A dan B, bisa kembali ke soal tadi, Thomas. Kita bisa membuktikan apakah pernyataan kita itu persamaan 1 sampai 3-nya itu sama atau tidak. Ke slide sebelumnya, Thomas. Lagi ke soal lagi. Nah, di sini. Nah, karena masalah primalnya tadi Z-nya itu kan 3 tambah 5, jadi didapat tadi 27 terus terhadap batasan. Nah, kita bisa membuktikan persamaan 1 ini 1 sampai 3 ini terbukti atau tidak. Karena kita sudah dapat nilai A, jadi 2A kurang dari sama dengan 6. Jadi kita substitusikan 2 dikali 4/6 kurang dari sama dengan 6. Jadi 2 dikali 4/6 itu hasilnya 0,75, itu terbukti kurang dari sama dengan 6. Untuk persamaan keduanya itu sama saja, kita langsung substitusikan nilai B-nya 3 dikali 15 itu 15, jadi 15 itu kurang dari atau sama dengan 15. Persamaan kedua itu terbukti. Untuk persamaan ketiga itu sama saja, 6A ditambah 4B kurang dari 24. Jadi 26 dikali 4/6 ditambah 4 dikali 5 itu kurang dari 24. Hasilnya itu 20,25 itu kurang dari sama dengan 24. Nah, dengan syarat itu A, B itu harus lebih besar dari 0, di mana A tadi 4/6 itu terbukti lebih besar dari 0, dan B-nya itu 5 lebih besar dari 0. Next, selanjutnya Thomas. Lagi.
Oke, jadi dari persamaan optimal dan primal itu dalam tabel sintaks optimal 2 itu dapat kita simpulkan dua kesimpulannya itu. Pertama, untuk sembarang pasangan, penyelesaian awal masalah primal dan masalah dual itu berlaku nilai fungsi tujuan dalam masalah memaksimumkan kurang dari sama dengan nilai fungsi tujuan dalam masalah meminimumkan, di mana itu artinya itu adalah perbandingan antara dua jenis masalah optimalisasi, yaitu masalah untuk memaksimumkan dan masalah untuk meminimumkan. Nah, masalah untuk memaksimumkan ini kita itu mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan, di mana agar fungsi tujuan itu mencapai nilai sebesar mungkin atau semaksimum mungkin. Nah, untuk masalah meminimumkan itu sebaliknya dari maksimum. Kita itu berusaha mencari nilai minimum dari fungsi tujuan, di mana agar fungsi tujuan itu mencapai nilai sekecil mungkin atau seminimum mungkin. Nah, untuk yang kedua itu sembarang pasangan penyelesaian optimal masalah primal dan masalah dual itu berlaku nilai fungsi tujuan dalam masalah maksimumkan sama dengan nilai fungsi tujuan dalam masalah minimumkan. Itu artinya itu kita mengubah masalah optimalisasi dari memaksimumkan menjadi minimum dengan mencapai nilai yang sama atau sama dengan. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Della Puspitasari. Next. Oke. Selesai sudah pemaparan dari kelompok kami mengenai dualitas dalam program linier. Mungkin untuk teman-teman yang masih memiliki kebingungan atau pertanyaan, boleh untuk raise hand. Oke, di sini ada Zakia Hurul Aini, boleh. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya kan kita bahas mengenai materi metode simplex. Nah, kalau di makalah kalian saya juga baca ada metode simplex. Nah, apa hubungannya metode simplex yang ada di makalah kalian itu dengan yang sebelumnya, dengan dualitas pada program linier? Terima kasih. Oke, makasih Zakia. Mungkin untuk pertanyaannya boleh dicatkan di kolom chat juga ya. Selanjutnya di sini ada Tia Rahmawati, boleh Tia? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Nah, di sini aku mau tanya terkait di bagian 2.2 itu ada contoh dua kan di makalah kalian halaman 9. Kan ada contoh dua. Nah, di bentuk kanondeknya itu kan ada min MR. Nah, itu terus aku mau pertanyaannya itu min MR itu apa? Terus juga fungsinya tuh apa gitu di fungsi tujuan. Dan di fungsi batasan itu kan ada plus R. Nah, itu juga apa dan kegunaannya di bentuk kanonik itu apa? Soalnya kan di pemaparan kalian tadi penjelasannya itu contoh satu yang ada S-nya, sedangkan yang contoh dua ini kan tidak jelaskan apa itu MR dan juga R di bentuk kanonik ini fungsinya apa gitu. Ini itu aja, terima kasih. Oke Tia, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh dicatkan di kolom chat juga ya. Mungkin satu pertanyaan lagi.
Oke, sepertinya karena masih belum ada yang ingin bertanya lagi, izinkan dari kelompok kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Sembari kami mencari jawaban dari pertanyaan Tia dan Zakia, mungkin boleh operator next slide. Next slide. Di sini kami ada latihan soal. Untuk soal pertama mungkin boleh di SS terlebih dahulu. Kemudian next slide untuk soal kedua. Jadi kami ada 2 latihan soal. Diharapkan teman-teman semua untuk mencoba mengerjakan latihan soal tersebut. Di sini ada Anissa Ramadona, raise hand, mau bertanya atau menjawab, Anissa? Bisa mau menjawab nomor 2. Oke, boleh. Silahkan Anissa, mungkin mau share screen atau gimana? Boleh share screen.
Polisi. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya jadi di sini ada soal 2025. nomor 2. Apa sih? Oke, jadi di sini diketahui kan dari soal sebanyak ini kita bikin tabel dulu. Tabel diketahui bahwa ada produk tepung dalam kilogram, kemudian gula dan keuntungan. Nah, di sini kan ada kue coklat, kita permisalkan menggunakan X1 dan kue keju dengan permisalan X2. Nah, di sini ada 3 sesuai di sini, kemudian 4 kg gula dan segala macam. Nah, dari hal yang di sini kita dapat mengetahui bahwa total bahannya untuk tepung itu ada 18 kg dan gula 20 kg. Nah, kita juga dapat menyimpulkan model matematikanya dari keuntungan dari satu kue coklat ada 4.000 dan satu kue keju ada 3.000, maka Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2. Dengan kendalanya di sini 3X1 ditambah kurang dari sama dengan 18, kemudian 4X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 20. Yang pertama kita akan mencari titik potong dari kendalanya. Dari persamaan yang pertama 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18, kita misalkan X1-nya sama dengan 0, dan juga X2-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan di sini X2-nya sama dengan 9 dan X1-nya sama dengan 6. Untuk persamaan kedua, 4X1 ditambah 5X2 sama dengan 20. Kita permisalkan X1-nya sama dengan 0, sehingga didapat X2-nya sama dengan 4. Dan untuk X2-nya sama dengan 0, didapatkan X1-nya sama dengan 5. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, kita mendapatkan titik potongnya. Nah, titik potongnya itu tadi ini kan persamaan yang pertama. Ini juga persamaan yang kedua. Kita kali silang dengan kita menghilangkan si X2-nya ini ya. Jadi yang di atas dikali 5, yang di bawah dikali 2. Sehingga didapat hasilnya 15X1 ditambah 10X2 sama dengan 90. Dan 8X1 ditambah 10X2 sama dengan 40. Kita eliminasi, X2-nya habis, dan didapatkan 7X1 sama dengan 50, dengan X1-nya sama dengan 50 dibagi 7, atau kalau dalam desimal 7,14. Kemudian dari X1 tadi, 7,14 ini bisa dong kita substitusikan dengan persamaan yang pertama. Jadi kan persamaan yang pertama tadi 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18. Kita substitusi X1-nya sama dengan 7,14, sehingga didapatkan 21,72, dan 2X2 sama dengan min 3,42, dan hasil akhirnya X2 sama dengan min 1,71. Nah, karena X2-nya ini negatif tadi, maka titik ini bukan dalam daerah. Maka titik sudutnya adalah sesuai dengan yang kita di atas ini tadi, kita cari. Kita dapatkan ini ada 0,0, 0,0, 0,4, dan 5,0. Sehingga Z-nya kita substitusi aja sesuai dengan titik yang kita dapat tadi. Jadi Z yang pertama itu 4,0 kemudian 4 kali 6 ditambah 3 kali 0 sama dengan 24, kemudian 4 dikali 0, 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian yang terakhir untuk titik 5,0 dapatnya 4 dikali 5 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 20. Nah, dari hasilnya ini kita dapat mengetahui yang nilai paling maksimal, yaitu 20. Nah, jadi nilai maksimalnya itu terjadi di titik 6,0 dengan keuntungan 24.000. Itu yang untuk yang A. Kemudian untuk yang B itu bentuk dual. Jadi kita tahu kan tadi titik maksimum Z-nya itu adalah 4X1 ditambah 3X2. Dengan kendalanya yang kita sudah jelaskan tadi di atas. Nah, misalnya X1 dan X2 adalah variabel yang mempresentasikan harga bayangan atau shadow price dengan daerah apa ini tulisan? Tepung dan gula. Oleh tepung dan gula.
Jadi minimum W-nya 18Y1 ditambah 20Y2 ke dalam dari diketahuikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anissa Ramadana atas jawabannya untuk soal nomor 2. Jadi dari jawaban Anissa itu dengan jawaban dari kelompok itu sama, jadi bisa dibilang untuk jawaban Anissa itu sudah benar. Terima kasih. Mungkin kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Zakia Hurul Aini yang akan dijawab oleh Akbar Haryadi. Kepada Akbar, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia, dari mana pertanyaannya itu hubungan dari metode simplex dengan dualitas dalam program linear. Nah, yang dimana sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, bahwa metode simplex ini memiliki hubungan erat dengan dualitas, karena solusi optimal dari masalah primal dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah dual. Nah, jika suatu masalah primal diselesaikan dengan menggunakan metode simplex, solusi optimal masalah dual dapat langsung diperoleh dari tabel simplex optimal tanpa harus menyelesaikan secara terpisah. Nah, hal ini karena variabel basis dalam tabel simplex menentukan nilai variabel dalam dual, sehingga koefisien fungsi tujuan dalam iterasi akhir metode simplex primal dapat direpresentasikan sebagai solusi dual. Nah, metode simplex juga dalam dual dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal tanpa harus menyusun ulang perhitungan dari awal. Metode simplex tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan primal, tetapi juga menjadi alat untuk membaca dan memahami solusi dual secara langsung. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana, Zakia? Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Akbar dan Zakia atas jawaban dan pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Tia Rahmawati akan dijawab oleh Thomas Christian. Kepada Thomas, dipersilahkan. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Tia tadi. Pertanyaan Tia tadi kan apa sih min MR itu kan pada makalah kami. Jadi setelah kami melakukan diskusi, simbol dari min MR dalam makalah kami itu dan juga plus R itu dalam metode Big M itu sering digunakan untuk menangani kendala tambahan dalam model matematika. Min MR dalam fungsi tujuan itu adalah suku tambahan yang diperkenalkan dalam fungsi tujuan ketika menggunakan metode Big M. Tapi pada pada biasanya ketika kita mengerjakan soal program linear terlebih lagi dualitas, apa yang kami presentasikan tadi itu kan minimernya nggak terlalu terlihat gitu kan, karena seperti yang dijelaskan tadi, min-mr itu ialah suku tambahan. Nah, lalu kalau min-mr tadi itu lanjut ke min-mr, jadi M itu adalah bilangan positif yang sangat besar, ya. Dan R itu adalah variabel slack surplus yang ditambahkan untuk menangani kendala ketidaksamaan atau variabel artifisial. Kalau pertemuan yang lalu itu disebut sebagai variabel buatan gitu kan. Nah, kegunaannya itu ialah eh, untuk memastikan supaya solusi optimal itu tidak memilih variabel artifisial kecuali jika benar-benar diperlukan gitu. Nah, jika M sangat besar, maka kegunaan dari min MR dalam fungsi tujuan itu akan sangat besar pula gitu. Sehingga metode optimasi akan berusaha untuk seminimal mungkin menggunakan variabel artifisial dalam solusi akhir. Nah, itu pengertian dari min MR ya. Lalu untuk plus R itu adalah variabel artifisial atau variabel buatan yang ditambahkan dalam fungsi
batasan atau fungsi kendala. Nah, biasanya ini dilakukan ketika kendalanya itu berupa persamaan yang menggunakan tanda sama dengan atau ketidaksamaan yang tidak dapat langsung diubah ke dalam bentuk standarnya dengan hanya menggunakan variabel slack atau kita kenal sebagai surplus. Nah, kegunaan dari plus R itu sendiri itu untuk memungkinkan agar sistem untuk memungkinkan agar untuk menyelesaikan persoalan persoalan menggunakan metode simplex agar tetap menjadi persamaan yang terstruktur untuk iterasi dalam tabel simplexnya. Jadi kesimpulannya itu kalau min MR tadi itu berfungsi sebagai penalti, ada istilah juga di program itu sebagai penalti, agar variabel artificial tidak dipilih dalam solusi akhir. Sementara untuk plus R, dalam fungsi batasan, adalah cara untuk menangani kendala yang tidak langsung sesuai dengan bentuk standar dalam metode simplex. Gitu Tia. Jadi min MR dan plus R itu merupakan variabel tambahan dan kami tidak terlalu menjelaskannya lebih detail dalam presentasi kami tadi. Oke, gitu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Untuk Oke, baik. Penjelasan dari Tama sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ia dan juga Thomas atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin bisa bantu share screen lagi untuk soal nomor 1. Di sini kelompok kami masih mempunyai satu soal yang belum diselesaikan. Tadi untuk soal nomor 2 sudah diselesaikan oleh Anissa Ramadana. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengerjakan soal nomor 1 boleh untuk menjawab. Oke, untuk kelompok ini sekarang sedang menunggu
yang menyelesaikan soal nomor 1 kah? Iya, Ibu. Oke, saya ambil alih sebentar ya. Oke, tadi udah ada 2 yang nanya ya, Zakia dan Tia. Udah terjawab sama teman-teman kelompok 5. Penjelasannya tadi juga udah jelas menurut saya. Tadi saya masuknya ketika Refki ya, Refki. Sebelumnya saya nggak lihat, tapi dari Refki terus ada Amirah yang sudah menjelaskan penyelesaian soal. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Nah, mungkin kalau tidak ada yang mau mencoba untuk soal nomor 1 ini, tadi kayaknya ada sudah Anissa Ramadona tadi ya, udah menjawab satu soal yang tadi ya kalau nggak salah. Nah, mungkin ini silakan dicoba di rumah saja kali ya. Dicoba masing-masing untuk yang soal yang belum terselesaikan. Kemudian untuk informasi minggu depan kita UTS ya. Pertemuan ke-8 kita UTS. UTS-nya itu daring ya, daring lewat e-learning maksudnya ya. UTS-nya via e-learning. Jamnya itu rencananya itu di antara Palembang dan Indralaya itu bareng ya, maksudnya bersamaan. Kalau untuk di kelas Palembang itu Selasa dia jam 10. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang kalau nggak salah pagi itu teman mikro yang kelasnya Pak Hendra kan ada kelas ya. Nah, kalian mikronya bisa jadi jam 1, maksudnya jadi UTS dulu, atau kalian tetap mau mikronya jam 10, UTS-nya berarti terpaksa hari lain kalau gitu. Soalnya kayaknya kalau kalau kelas Palembang itu dia bisanya Selasa jam itu karena kalau siang dia ada kelas lain. Gimana? Saya tanya sama teman-teman yang ini ya, yang mikro. Kalau dari Pak Hendra sendiri saya tanya dia nggak masalah. Kalau mau mikronya jam 1, tapi dari kaliannya dulu yang teman-teman kelompoknya kelas mikro. Di sini Bu, kalau memang Pak Hendranya sudah setuju di jam 1, mungkin kami juga setuju di jam 1, Bu. Jadi jam 10-nya tetap UTS dulu. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu berarti nanti Selasa depan UTS-nya jam 10 ya di e-learning. Waktunya seperti biasa 2,5 jam waktunya. 10 berarti sampai 12.30. Silakan nanti dikumpulkan saja di e-learning. Nah, nanti baru yang kelompok Pak Hendra lanjut mikronya jam 1. Begitu ya. Baik, Bu. Oke, oke ya. Mungkin kita cukupkan saja kali ya kelas kita hari ini. Silakan nanti yang belum itu dilanjutkan di rumah, dikerjakan masing-masing, dicoba. Pada dasarnya dualitas ini sama seperti simplex kemarin ya. Ada yang digunakan di simplex seperti yang sudah dipaparkan sama si Amirah tadi ya, yang menjelaskan penyelesaian soal. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you ya.